Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada pertemuan ke-11, chapter 11, video ke-11. Kita masih membahas soal-soal pada induksi elektromagnetik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari seperti biasanya. Maka dengan demikian, semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam menyelesaikan masalah pada induksi elektromagnetik. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah solenoida memiliki 1000 lilitan berada dalam medan magnet sehingga solenoida dipengaruhi flux magnet sebesar 4 kali 10 pangkat negatif 3 Weber. Jika flux magnetnya berubah menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 3 Weber dalam waktu 2 sekon, berapakah GGL induksinya yang ditimbulkan pada solenoida, berapa volt? Inilah nilai yang disediakan dari A sampai E. Maka dengan demikian kita lihat ya, flux 1 4 kali 10 pangkat negatif 3 Weber, flux 2 3 kali 10 pangkat negatif 3 Weber dalam waktu 2 sekon dengan lilitan 1000. Berapakah GGL induksinya? Maka GGL sama dengan negatif N delta flux per dt. Sehingga ya, GGL sama dengan negatif N flux 2 dikurangi dengan flux 1 dibagi dengan delta T. Maka dengan demikian negatif 1000 ya, ini negatif 1000 3 dikalikan 10 pangkat negatif 3 dikurangi 4 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 2 sekon. Maka ini adalah negatif 10 pangkat 3. Ya. Negatif dikalikan negatif adalah positif, maka 10 pangkat 3. Ya. Dikalikan 1000 adalah 1, maka tinggal setengah volt. Kan itu. Ya. Jadi tinggal setengah volt atau 0,5 volt. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lihat pada soal nomor 2. Jika kawat peki panjangnya 50 cm digerakkan ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon, R-nya memiliki 5 ohm, induksi magnet sebesar 0,4 Tesla. Berapakah GGL induksi yang timbul dan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut? Maka dengan demikian ada 2 pertanyaan, kita bahas bersama-sama. B-nya 0,4, kemudian L-nya 50 cm, R-nya 5 ohm, V-nya 10 meter per sekon. Berapakah I dan GGL induksinya? Kita hitung dulu GGL induksinya. E sama dengan BLV. Ya. Maka kita lihat E sama dengan GGL sama dengan 0,4 kali 0,5 dikalikan 10. Maka dengan demikian ya, kita menemukan harga 2 volt. Ini adalah 2 ya, 0,2 dikalikan 10 adalah 2 volt. Jadi ya, kita sudah bisa melihat yang 2 volt adalah pada B ya. Kita lihat pada kuat arusnya. Maka I sama dengan E dibagi dengan R. Maka dengan demikian 2 dibagi dengan 5 ketemunya 0,4 ampere. Jadi pasangan yang betul adalah 2 volt dengan 0,4 ampere. Jadi dari soal ini dicari dulu GGL induksinya, kemudian dicari kuat arusnya. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lihat pada soal nomor 3. Ya. Sebuah kumparan yang mempunyai luas bidang 20 cm kuadrat. Ya. Lilitannya 1000. Ya. Pada kumparan terjadi perubahan medan magnet induksi magnet 5 Weber per meter kuadrat per sekonnya. Ya.
maka besarnya GGL induksi pada ujung-ujung kumparan berapa volt? Ini jawaban yang nilai-nilai dari tegangan yang disediakan. Maka E-nya berapa pada waktu luasnya 20 cm kuadrat. N-nya sama dengan 1000. Delta B per delta T 5 Weber per meter kuadrat sekon. Maka dengan demikian E atau GGL sama dengan negatif N D flux per dt. Ya. D flux per dt, maka ada perubahan pada induksi magnet, maka persamaannya menjadi delta B dikalikan dengan A dibagi dengan delta T. Ini yang kita sesuaikan. Maka negatif NA delta B dibagi dengan delta T. Maka dengan demikian negatif 1000 dikalikan 2 kali 10 pangkat negatif 3. Ini luasnya ya. Dikalikan dengan 5 ya. Delta B per delta T adalah 5. 1000 dikalikan 10 pangkat negatif 3, 1. Ya. 2 kali 5 adalah 10. Maka ketemunya adalah negatif 10 volt. Jadi ini harganya 1. 2 kali 5 adalah 10. Maka jawabannya adalah yang E. Ya. Nah, semakin asik kita bermain persamaan pada induksi elektromagnetik. Nomor 4. Sebuah generator dengan luasnya adalah 200 cm kuadrat yang terdiri 2000 lilitan berada dalam medan magnet 5 kali 10 pangkat negatif 3 Tesla. Apabila kumparan diputar dengan kecepatan sudut omega sama dengan 500 radian per sekon, berapakah volt GGL maksimumnya? Berapa volt? Maka dengan demikian kita lihat pada yang diketahui dalam soal. A sama dengan 200 cm kuadrat ya, atau nanti bisa dilakukan 200 kali 10 pangkat negatif 4 atau 2 kali 10 pangkat negatif 2 ya. N-nya 2000. B-nya 5 kali 10 pangkat negatif 3 Tesla. Berapakah GGL induksinya pada waktu kecepatan sudutnya 500 radian per sekon? Maka E sama dengan NBA omega sin theta. Karena yang diambil maksimum sin theta harus harganya 1 ya. Harus harganya 1, maka dengan demikian E sama dengan NBA omega kan itu. Sehingga kita lakukan angkanya ya. 2000 dikalikan 5 kali 10 pangkat negatif 3. 2 kali 10 pangkat negatif 2 adalah luasnya. Dikalikan 500. Ini 10 pangkat negatif 3. Ini 10 pangkat 3. Maka harganya adalah 1. Kan itu ya. 1. Ini 10 pangkat 2. Ini 10 pangkat negatif 2. Juga harganya 1. Maka ini adalah 10 ya. Ini adalah 10. Maka dengan demikian ketemunya adalah 4 kali 25 ya. Ini 10, ini 10, maka 100 ya. 100 volt. Jadi ngitungnya mudah. Pangkat 3, pangkat negatif 3, 1. Negatif 2, pangkat 2 harganya 1. Maka 2 kali 2 adalah 4 kan itu ya. Maka 5 kali 5, 25 juga 100 volt. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 4. Soal nomor 5. Pada sebuah kumparan terjadi perubahan kuat arus sebesar 0,5 A per sekon. Ujung-ujung kumparan timbul GGL induksi sebesar 2 volt. Berapakah nilai induktansi diri atau L-nya berapa H? Ya, inilah pilihan yang disediakan. Kita kerjakan bersama-sama. Maka delta I per delta T 0,5 ampere per sekon ya. Kemudian GGL-nya adalah 0,2 volt. Berapakah L-nya? Maka dengan demikian GGL sama dengan negatif L delta I per delta T. Maka dengan demikian kita bisa membuat persamaannya menjadi L sama dengan negatif ya.
negatif E, ya. Negatif E dikalikan delta T dibagi dengan delta L. Di sini adalah delta I-nya, ya. Maka dengan demikian, ya, negatif 0,2 dibagi 1/0,5. Maka sama saja 2 dibagi 5. Dikalikan 10 masing-masing. Kan itu, ya. Maka ketemunya adalah negatif 0,4 Henry. Jadi menghitungnya 2 dibagi 5. Karena ini 1/10, ini 1/10 1. Jadi 0,4 H. Jadi jawabannya adalah D. Itu yang kita inginkan pada soal nomor 5. Soal nomor 6. Ya. Dua buah rotor X dan Y. Jari-jarinya 5 cm dan 10 cm. Masing-masing dengan 1600 lilitan dan 400 lilitan. Keduanya adalah medan magnet yang serba sama. GGL yang dihasilkan frekuensi, GGL dihasilkan berfrekuensi sama. Itulah perbandingan X dan Y, ya. Maka dengan demikian kita lihat, ya. Yang diketahui dalam soal N1 1600, N2 400, R1 5 cm, R2 10 cm. Berapakah E1, GGL1 dibanding dengan GGL2? Maka dengan demikian epsilon sama dengan NBA omega, yang ada hanya N dan R, maka dengan demikian persamaannya adalah N GGL berbanding dengan N dikalikan dengan A. B dan omega dianggap sama, maka dengan demikian, ya, GGL sama dengan NP dikalikan dengan R dikuadratkan. Pi-nya juga sama. Maka dengan demikian GGL berbanding lurus dengan N dikalikan dengan R dikuadratkan. Baru selesai persamaannya. Maka dengan demikian epsilon 1 dibagi dengan epsilon 2. N1 R1 dikuadratkan. N2 R2 dikuadratkan. Maka dengan demikian 1600 dikalikan 5 kuadrat. Kemudian 400 dikalikan 10 kuadrat, ya. Kita lihat 1600 dibagi 404, kan itu, ya. 4, kan itu. 4. Ini 100, kan itu. 100 dibagi 4 berapa? 25. Jadi 5 kuadrat dibanding dengan 25, maka epsilon 1 dibanding epsilon 2 adalah 4 kali 10 pangkat 5. 4 kali 10 pangkat 2 dibanding dengan 10 pangkat 2. Ini harganya 100. Ini harganya 100. Maka epsilon 1 dibanding epsilon 2 sama dengan 1 dibanding 1. Kita harus teliti merubah persamaan di sini. Karena yang diketahui R, maka adalah epsilon berbanding dengan kuadrat jari-jarinya. Atau berbanding lurus dengan luasnya. Kalau R-nya adalah berbanding lurus dengan kuadrat jari-jarinya. Jadi jawabannya adalah yang A. Itulah keseluruhan soal dari soal nomor 1 sampai nomor 6. Ya. Kita sudah bahas bersama, maka kita bisa menemukan persamaan-persamaan yang bisa mempercepat pekerjaan pada induksi elektromagnetik. Selalu semangat belajar, karena fisika dikerjakan akan semakin asik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.